Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang nasionalisme di Turki. Sebelum kita berbicara tentang nasionalisme di Turki, kita bahas terlebih dahulu bahwa Republik Turki yang sekarang itu awalnya masih berupa Kesultanan Turki Ottoman yang berlokasi di wilayah Asia Barat Daya. Nah, Kesultanan Turki Ottoman ini memiliki wilayah yang sangat luas, yang meliputi negara-negara Balkan seperti Yugoslavia, Albania, Yunani, Bulgaria, sebagian Rumania, Anatolia, kemudian juga negara-negara Arab yang termasuk ada Lebanon, Suriah, Yordania, Israel, Palestina, Irak, Kuwait, Arab Saudi, kemudian Mesir, Libya, terus ada juga Tunisia, ada juga Aljazair. Nah, kemudian sampai juga ke wilayah Nusantara. Jejak Turki Ottoman di Nusantara bisa kita temui di Desa Bitai, Banda Aceh. Nah, di situ banyak terdapat makam-makam pejuang Ottoman yang pada waktu itu ikut bersama dengan Aceh memerangi Portugis ketika terjadi perang antara Aceh dan Portugis. Nah, ini ada beberapa sultan dari Turki Ottoman yang terkenal. Yang pertama adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau merupakan Sultan Ottoman yang terkenal dengan keberhasilannya dalam menaklukkan Konstantinopel. Berikutnya adalah Sultan Sulaiman Al-Qununi. Ya, beliau merupakan sultan yang sukses menjadikan Turki Ottoman sebagai negara adikuasa yang waktu itu mampu menguasai baik dari sisi ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, dan militer. Dan yang terakhir, ini adalah Sultan Abdul Hamid II. Nah, Sultan Abdul Hamid II merupakan sultan terakhir dari Turki Ottoman yang masih memiliki kekuasaan yang mutlak. Nah, beliau sering disebut sebagai singa terakhir Ottoman sebelum akhirnya oleh gerakan Turki Muda beliau digulingkan dan sultan-sultan berikutnya tidak lebih hanya sebagai simbol saja. Baik, kita akan mulai bagaimana sejarahnya dari berdirinya Republik Turki. Kita mulai dari apa sih penyebab kemunduran dari Turki Ottoman? Yang ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal diantaranya adalah wilayah Ottoman kan tadi sangat-sangat luas. Nah, wilayah yang sangat luas itu sudah barang tentu akan menyulitkan pemerintahan pusat untuk melakukan kontrol yang efektif. Kemudian, yang berikutnya adalah di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Ottoman, itu juga berkembang sentimen nasionalisme. Jadi kalau di Balkan itu ada sentimen pan-Slavisme, kemudian di wilayah-wilayah lain juga sama seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya di kalangan generasi muda
Turki sendiri itu juga yang sudah mendapat banyak pendidikan barat itu mulai mengenal paham-paham seperti liberalisme, nasionalisme, demokrasi. Nah, itu sedikit banyak membuat kekhalifahan Turki Ottoman itu menjadi mundur karena kan ada beberapa upaya untuk menggulingkan kekuasaan sultan. Kemudian ditambah lagi adanya juga berbagai intrik-intrik yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang ada beberapa yang ingin menjatuhkan Kesultanan Turki Ottoman. Nah, berikutnya adalah faktor eksternal, yaitu adanya intervensi dari Barat. Nah, negara-negara Barat itu bersaing untuk menguasai wilayah Ottoman. Di antaranya ada bangsa Rusia. Rusia itu ingin memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Laut Hitam, Laut Tengah, termasuk selat strategisnya seperti Bosporus, Dardanelles. Nah, tujuannya supaya memudahkan aktivitas perdagangan. Nah, karena itu Rusia sangat mendukung gerakan nasionalisme yang terjadi di Balkan atau Panslavisme. Nah, seperti Serbia, Yugoslavia kan itu dulu merupakan bagian dari Ottoman. Nah, ketika ada Panslavisme itu Rusia sangat mendukung. Kemudian yang kedua adalah Prancis. Nah, Prancis ingin memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Afrika Utara, Anatolia, dan Rumania. Nah, makanya kemudian Prancis mendukung penduduk di wilayah tersebut untuk memberontak kepada Ottoman. Nah, berikutnya ada juga bangsa Yahudi. Nah, bangsa Yahudi ini kan seperti yang kita ketahui merupakan bangsa yang tidak memiliki tanah air. Ketika sejak yang perjalanan Nabi Musa dulu, Nabi Musa kan dari Mesir, nah, dia kan berjalan menuju ke Palestina atau tanah impiannya. Nah, itu bangsa Yahudi kan tujuannya pengen ke Palestina. Nah, di Palestina sendiri banyak mengalami penolakan-penolakan. Nah, sehingga akhirnya kemudian bangsa Yahudi berusaha bagaimana supaya tanah Palestina itu bisa dijadikan sebagai homeland-nya mereka. Berikutnya kita akan bahas tentang nasionalisme fase pertama yang ditandai dengan munculnya gerakan Utsmani Muda dan Turki Muda. Latar belakang munculnya gerakan nasionalisme fase pertama adalah kesadaran akan kemunduran Ottoman di berbagai bidang, kekhawatiran bahwa satu persatu wilayah kekuasaan Ottoman akan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan Eropa. Nah, gerakan nasionalis fase pertama ini bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Ottoman sebagaimana yang pernah terjadi pada masa keemasan sebelumnya, yaitu ketika pas masa sultan-sultan seperti Muhammad Al-Fatih, Sulaiman Al-Qununi, dan lain sebagainya lah. Nah, caranya menurut mereka adalah dengan mengadaptasi ilmu pengetahuan, teknologi, serta sistem pemerintahan dari Barat. Ya, seperti liberalisme, nasionalisme, demokrasi, nah itu. Dan meninggalkan pola-pola pemerintahan lama yang mereka anggap kolot dan konservatif. Karena kan pada waktu itu Kesultanan Turki Ottoman itu menggunakan sistem kekhalifahan yang berdasarkan dengan ajaran agama Islam. Nah, itu mereka anggap sebagai pemerintahan yang kolot dan konservatif. Nah, gerakan nasionalisme fase pertama ini
diwakili oleh sekelompok intelektual didikan barat, yang mereka pernah belajar di Prancis maupun pernah belajar di Inggris. Nah, mereka awalnya tergabung dalam gerakan Utsmani Muda. Nanti kemudian setelah itu ada gerakan Turki Muda. Nah, pada tahun 1876 itu Sultan Abdul Hamid II naik tahta. Nah, beliau itu menggantikan Sultan Murad kelima. Beliau naik tahta di usia 33 tahun. Nah, ketika beliau naik tahta, beliau banyak sekali mendapat tekanan dari golongan Utsmani Muda. Nah, gelangan Utsmani Muda ini menginginkan supaya Turki Ottoman itu mempunyai undang-undang. Akhirnya dibuatlah undang-undang atau konstitusi Ottoman 1876. Nah, di dalam konstitusi tersebut itu dibuat parlemen yang tugasnya membuat undang-undang dan juga mengawasi pemerintahan. Nah, kemudian pada tahun 1877 sampai 1878 itu terjadi perang antara koalisi Rusia, Romania, Serbia, Montenegro, dan Bulgaria melawan Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman. Nah, jadi waktu itu kan seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, itu kan Rusia menginginkan wilayah Balkan. Nah, kemudian untuk itu mereka mengajak orang-orang di wilayah Balkan untuk mengembangkan paham Pan-Slavisme untuk membebaskan diri dari kekuasaan Ottoman. Nah, pada waktu itu Sultan Hamid II sebenarnya enggan kalau dia ikut perang dan lebih memilih jalan diplomasi, diajak dialog bagaimana supaya gerakan separatis itu bisa ditekan. Nah, tetapi waktu itu pejabat-pejabat yang di kementeriannya dan juga di parlemen itu malah mendorong Sultan Hamid II untuk memasuki peperangan. Padahal beliau sadar pada waktu itu kekuatan Turki Ottoman itu sudah tidak lagi sanggup untuk berperang melawan koalisi Rusia tersebut. Nah, dan ternyata akhirnya Turki Ottoman mengalami kekalahan dalam perang ini. Dan dampak dari perang tersebut adalah merdekanya wilayah-wilayah seperti Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro dari Kesultanan Turki Ottoman atau Turki Utsmani. Nah, pasca kekalahan dalam perang koalisi Rusia melawan Turki Ottoman, Sultan Abdul Hamid II kemudian kehilangan kepercayaan kepada parlemen yang waktu itu mendorong supaya mengikuti perang. Nah, beliau kemudian menghapus Konstitusi 1876 yang merupakan dasar dari adanya parlemen dan kemudian juga membubarkan parlemen tahun 1878. Nah, setelah pembubaran parlemen tersebut, di tahun 1889 itu kembali muncul gerakan Turki Muda. Nah, gerakan ini adalah tujuannya menyatukan berbagai bangsa Turki untuk menuju terbentuknya negara Turki modern. Jadi, gerakan Turki Muda itu pada dasarnya adalah pan-Turkisme. Jadi menyatukan orang-orang Turki yang mau membentuk Republik Turki. Kira-kira seperti itu. Sementara kan
Turki Ottoman itu paham yang dikembangkan adalah pan-Islamisme. Jadi ada perbedaan antara pan-Turkisme dan pan-Islamisme. Kalau pan-Turki itu menyatukan berbagai bangsa Turki. Nanti dampak dari gerakan pan-Turkisme nanti di Arab akan muncul pan-Arabisme. Nah, ya, sehingga nanti akan menjadi pemberontakan terhadap Turki Ottoman nanti ke depannya. Nah, adapun tujuan Turki muda yaitu pertama adalah menyelamatkan Turki dari keruntuhan dengan cara membentuk pemerintahan yang lebih modern, ya bentuknya republik dan demokrasi. Kemudian mengembangkan semangat nasionalisme di antara suku bangsa Turki. Kemudian mengadakan perbaikan sosial, ekonomi, dan budaya. Caranya yaitu dengan memberikan pendidikan paham barat supaya mereka mengerti bagaimana sih demokrasi seperti apa sih, kira-kira seperti itu. Kemudian juga mengadakan pembaruan organisasi pemerintahan, yaitu tadi bentuknya supaya tidak lagi menggunakan kekhalifahan atau kesultanan Turki Ottoman, tetapi Republik Turki. Dan kemudian menyatukan Turki ke dalam satu bahasa, satu bangsa, dan satu negara. Ini yang saya sebutkan sebagai pan-Turkisme. Jadi di dalam Turki Ottoman itu ada sekelompok orang yang menginginkan mereka berdiri sendiri, terpisah dari Turki Ottoman dan membentuk Republik Turki modern. Kira-kira seperti itu. Nah, pada tahun 1809 awalnya sekelompok mahasiswa dari kedokteran Imperial Medical Academy di Istanbul itu mereka melakukan persekongkolan untuk menggulingkan Sultan Abdul Hamid II. Nah, namun sayangnya persekongkolan tersebut diketahui. Nah, waktu itu Sultan Abdul Hamid II membentuk intelijen, dinas intelijen untuk mengawasi bagaimana sih apa yang terjadi dengan kondisi dalam negerinya. Nah, pasca kegagalan dalam menggulingkan Sultan Abdul Hamid II, nah aktivisnya kemudian melarikan diri ke Paris dan mendirikan Committee of Union and Progress atau CUP. Kalau bahasa Indonesia mungkin Komite Persatuan dan Bangunan. Nah, visi dasar CUP adalah reformasi ala Eropa di bawah pemerintahan republik yang tersentralisasi. Nah, CUP ini juga merupakan salah satu pendukung dari gerakan Turki Muda. Nah, kemudian pada tahun 1906 ada beberapa perwira-perwira muda. Nah, mereka tergabung berarti kan di ketentaraan Turki Ottoman. Nah, itu mereka buat organisasi rahasia namanya Masyarakat Kebebasan Ottoman atau Ottoman Liberty Society. Nah, kemudian Masyarakat Kebebasan Ottoman ini bergabung dengan CUP. Nah, akibatnya berarti kan Turki Muda sekarang sudah punya organisasi yang bersenjata yang bisa sewaktu-waktu digunakan untuk mengkudeta Sultan Abdul Hamid II. Nah, pertanyaannya apakah Sultan Abdul Hamid II ini tidak tahu? Sebenarnya Sultan Abdul Hamid II ini tahu, cuman terlambat. Nah, sehingga akhirnya tidak bisa mencegah pergerakan dari CUP dan Masyarakat Kebebasan Ottoman. Nah, pada tanggal 3 Juli 1908 itu
Mayor Ahmad Niyazi memimpin sekitar 200 tentara bersenjata lengkap dan juga didukung oleh warga sipil yang menginginkan adanya perubahan. Mereka mengobarkan revolusi Turki muda. Tuntutannya adalah supaya diberlakukannya Konstitusi 1876. Revolusi Turki muda berjalan sukses sehingga akhirnya Sultan Abdul Hamid II pada 24 Juli 1908 mengumumkan berlakunya Konstitusi 1876 dan menghidupkan sistem parlemen. Nah, sampai di sini berarti kekuasaan Sultan Abdul Hamid II itu mulai dibatasi karena adanya konstitusi. Sebelumnya kan pasca pembubaran parlemen dan penghapusan Konstitusi 1876 itu kan Sultan Abdul Hamid II memerintah secara mutlak. Nah, kemudian pada tanggal 31 Maret 1909 itu terjadi pembunuhan terhadap sebagian anggota CUP. Ya, anggota CUP kan anggota yang mendukung dari gerakan Turki Muda. Nah, waktu itu Sultan Abdul Hamid II dianggap sebagai orang yang merencanakan terjadinya peristiwa tersebut. Nah, jadi waktu itu ada beberapa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Turki Muda terhadap Sultan. Yang pertama adalah dalangnya. Yang kedua, Sultan dianggap membakar mushaf-mushaf Al-Quran. Kemudian Sultan juga dituduh boros dan Sultan dianggap sebagai orang yang zalim dan penumpah darah. Nah, tuduhan-tuduhan tersebut sebenarnya ditolak oleh Sultan Abdul Hamid II. Nah, bahkan sebenarnya data-data yang ada menunjukkan bahwa Sultan Abdul Hamid II itu tidak mengetahui terjadinya peristiwa 31 Maret. Kemudian Sultan Abdul Hamid II ini terkenal sebagai seorang yang soleh dan tidak mungkin melakukan pesta-pesta untuk yang membuat keborosan dan bahkan sampai membakar Al-Quran. Nah, dan bahkan beliau ini juga terkenal kehati-hatiannya dalam bertindak dan tidak mudah untuk menumpahkan darah. Akan tetapi mayoritas masyarakat waktu itu tidak percaya bahwa beliau seperti itu. Jadi nggak percaya, pokoknya isu sudah berkembang. Nah, kemudian akhirnya pada tanggal 27 April 1909, 240 anggota Majelis Ayan, ini semacam ulama yang waktu itu membaiat Sultan Abdul Hamid II untuk menjadi sultan atau khalifah, itu kemudian memutuskan untuk mencopot Sultan Abdul Hamid II dari jabatannya. Jadi Sultan Abdul Hamid II itu dicopot dari jabatannya. Nah, Sultan Abdul Hamid II kemudian digantikan oleh Sultan Mehmed Reshad yang bergelar sebagai Sultan Mehmed V. Nah, tetapi pas masa Sultan Mehmed V ini, Sultan tidak lagi memiliki kekuasaan karena hanya dianggap sebagai kepala negara, simbol saja. Pemerintahan praktis dijalankan oleh tokoh-tokoh dari gerakan Turki Muda. Jadi kan kalau
dalam sistem monarki konstitusional kita paham bahwa kalau kepala negaranya adalah raja, nanti ada perdana menterinya. Nah, perdana menterinya itu yang menjalankan pemerintahan itu dari Turki Muda. Nah, kemudian dalam perjalanannya Turki Muda ini mereka malah ikut terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Nah, waktu itu Turki Muda terlalu yakin akan kemampuan militer Jerman. Nah, mereka kemudian bergabung dengan blok sentral, yaitu ada Jerman, ada Austria-Hungaria, dan ada Turki Ottoman masuk ke dalam Perang Dunia I melawan Sekutu. Nah, dalam perjalanannya nanti justru keikutsertaan Turki Ottoman ke dalam Perang Dunia I itu berdampak buruk karena blok sentral kan kalah. Waktu itu banyak kekaisaran-kekaisaran yang dibubarkan. Salah satunya adalah Ottoman yang ikut dibubarkan. Jadi waktu itu kan Rusia dibubarkan, Jerman juga dibubarkan. Nah, Ottoman juga ibaratnya dibubarkan setelah Perang Dunia Pertama. Ketika pas Perang Dunia Pertama, sebenarnya tentara Ottoman sempat meraih kemenangan gemilang di pertempuran Gallipoli. Waktu itu pemimpinnya adalah Mustafa Kemal. Pertempuran terjadi sekitar tahun 1915 sampai 1916. Nah, kemudian Ottoman waktu itu sangat-sangat kuat. Nah, untuk itu tentara sekutu itu kemudian memprovokasi orang-orang Arab. Nah, waktu itu kan saya jelaskan di slide sebelumnya ada panturkisme. Nah, kemudian itu membuat orang-orang Arab itu merasa kok kayak gimana gitu. Akhirnya dihembuskan isu sehingga akhirnya ada namanya pan-Arabisme, pan-Arab. Nah, orang-orang Arab ini kemudian di sepanjang wilayah kekuasaan Ottoman itu kemudian melakukan pemberontakan terhadap Ottoman. Jadi dari Arab, dari sampai Palestina itu pada memberontak semuanya kepada Ottoman. Nah, nanti kalau yang di Palestina, waktu itu Inggris juga menjanjikan kepada orang Arab di Palestina jika mereka mau membantu memberontak terhadap Ottoman, mereka akan diberikan kemerdekaan. Nah, di sisi lain, Inggris juga menjanjikan kepada orang-orang Yahudi yang di Palestina jika mereka mau membantu tanah Palestina akan dijadikan sebagai homeland-nya. Nah, nanti peristiwa ini nanti akan menjadi panjang sehingga akhirnya menjadi konflik di Palestina sampai sekarang. Nah, jadi awal mula konfliknya dari sini sebenarnya. Jadi ketika Perang Dunia I, Sekutu Inggris khususnya memprovokasi orang-orang Arab untuk memberontak terhadap Ottoman. Dan itu juga menjanjikan hal yang sama kepada bangsa Yahudi. Nah, menghadapi musuh di dua sisi, ya, jadi dari dalam dan dari luar, sudah barang tentu tentara Ottoman kemudian kewalahan. Nah, kemudian mereka akhirnya menyetujui gencatan senjata Mudros pada tanggal 30 Oktober 1918. Nah, berikut adalah isi gencatan senjata Mudros. Yang pertama adalah Ottoman menyerahkan garnison di Hejaz. Hejaz itu adalah bagian dari Arab Saudi. Kemudian Yaman, Suriah, Mesopotamia, kemudian Tripolitania dan Cyrenaica atau sekarang adalah Libya. Kemudian juga menduduki selat-selat strategis yang sebelumnya dikuasai oleh Ottoman seperti Dardanelles, Bosporus, Batum. Kemudian menduduki 6 provinsi timur di Anatolia dan menguasai
semua tempat-tempat strategis. Kemudian Angkatan Bersenjata Ottoman diturunkan statusnya dari siaga tempur ke posisi sebelum perang, atau bahasa sekarang namanya demobilisasi. Jadi dikembalikan lagi ke barak. Kemudian pelabuhan-pelabuhan Ottoman, jalur kereta api, kemudian serta tempat-tempat strategis lainnya itu bebas digunakan untuk kepentingan sekutu. Kemudian di wilayah Kaukasus, Ottoman harus kembali ke wilayah perbatasan sebelum perang dengan Rusia, karena waktu itu ketika setelah perang itu tentara Ottoman maju wilayahnya cukup jauh melewati Kaukasus. Berikutnya kita akan membahas tentang perang kemerdekaan Turki atau sering disebut sebagai nasionalisme fase kedua. Ada dua peristiwa penting yang terjadi setelah gencatan senjata Mudros yang menentukan bagaimana sejarah Turki Ottoman berikutnya. Yang pertama adalah pendudukan wilayah Istanbul atau dulu namanya Konstantinopel. Nah, wilayah Istanbul ini diduduki oleh sekutu pada tanggal 13 November 1918. Ini adalah pertama kalinya orang-orang Barat bisa berkuasa kembali di wilayah Konstantinopel setelah dikuasai oleh Turki Ottoman sejak tahun 1453. Itu merupakan dalam tanda kutip penghinaan bagi bangsa Turki. Kemudian yang kedua adalah pendudukan di wilayah Smyrna. Smyrna itu di provinsi Izmir. Yang menduduki adalah Yunani, tetapi mendapatkan izin dari sekutu pada tanggal 14 Mei 1919 ya. Nah, Smyrna ini didominasi oleh komunitas Yunani. Nah, kemudian yang menarik adalah waktu itu setelah dikuasai oleh Yunani, itu beredar kabar bahwa orang-orang dari etnis Turki itu banyak yang diintimidasi oleh Yunani. Nah, hal itu sudah barang tentu membuat kebencian terhadap Yunani khususnya ataupun sekutu pada umumnya. Nah, kedua peristiwa tersebut akhirnya memicu terjadinya perang kemerdekaan Turki. Ya, di tanggal 19 Mei 1919 sampai 24 Juli 1923. Nah, adapun tokoh kunci kemerdekaannya adalah Mustafa Kemal Pasha. Nanti beliau akan menjadi presiden dari Republik Turki atau dikenal sebagai Bapak Turki modern atau Atatürk. Nah, pada bulan Juni 1919, Mustafa Kemal Pasha itu mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa tokoh sipil dan militer terkemuka di wilayah Turki. Nah, bertempat di kota Amasya sehingga sering disebut sebagai Amasya Circular. Nah, isi dari Amasya Circular adalah menyepakati bahwa integritas teritorial Ottoman berada di ujung tanduk dan karena itu perlu usaha dan tekad untuk mencapai kemerdekaan. Karena kan wilayah Turki Ottoman sekarang sudah diduduki oleh tentara sekutu. Jadi sudah nggak ada lagi namanya kedaulatan lagi. Kemudian pada tanggal 23 Juli sampai 4 Agustus 1919 diadakan Kongres Erzurum. Itu sebuah kota di wilayah timur Anatolia. Nah, adapun hasil dari Kongres Erzurum adalah menerima keinginan 6 provinsi timur
di wilayah Turki untuk tetap berada di wilayah naungan Ottoman, kemudian menolak pemberlakuan skema mandat di wilayah kekuasaan Ottoman, dan menolak memberikan privilege atau keistimewaan kepada Yunani ataupun Armenia, dan bertekad melakukan perlawanan jika resolusi-resolusi tersebut dilanggar oleh sekutu. Nah, pada tanggal 4 sampai 11 September 1919 itu diadakan Kongres Sivas. Nah, isinya bahwa wilayah Ottoman tidak hanya mencakup 6 provinsi timur, tetapi juga wilayah Anatolia, Istanbul, dan Rumelia. Nah, kemudian hasil Kongres Sivas dipertegas lagi dalam Fakta Nasional 17 Februari 1920 yang isinya pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan penuh bangsa Turki, kemudian perlawanan bersenjata terhadap setiap pendudukan asing atas Turki, keutuhan wilayah Ottoman atas wilayah yang mayoritas penduduknya beretnis Turki dan beragama Islam, kemudian tekad untuk mempertahankan kota Istanbul dan Laut Marmara, dan juga perdagangan di Selat Bosporus dan Selat Dardanelles dinegosiasikan kembali dengan negara-negara terkait. Nah, hasil dari Fakta Nasional tersebut sudah barang tentu membuat tentara sekutu meningkatkan pengawasan atas kota Istanbul. Nah, waktu itu Inggris melakukan razia besar-besaran dengan cara menangkap 150 orang simpatisan nasionalis dan juga beberapa anggota parlemen. Itu terjadi pada tanggal 16 Maret 1920. Kemudian pada tanggal 18 Maret 1920, Inggris membubarkan parlemen yang dikuasai oleh kaum nasionalis. Kemudian pada tanggal 20 April 1920, kelompok nasionalis Turki kemudian mendirikan pemerintahan tandingan di Ankara. Jadi pada waktu itu Kesultanan Ottoman masih ada, statusnya masih ada, cuman di bawah kendali dari sekutu. Makanya kemudian kelompok Turki yang nasionalis yang tidak suka dengan pendudukan sekutu atas wilayah Turki kemudian mendirikan pemerintahan tandingan di Ankara. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kelompok nasionalis membentuk Majelis Agung Nasional ya dengan Mustafa Kemal Pasha sebagai presidennya. Karena kan ini adalah pemerintahan tandingan dibanding dengan pemerintahan Turki Ottoman yang waktu itu dipimpin oleh Sultan Mehmed ke-6. Nah, kemudian Majelis Agung Nasional kemudian bersidang dan menghasilkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Turki, kemudian perwakilan rakyat tertinggi berada di tangan Majelis Nasional Agung, kemudian Majelis Nasional Agung berfungsi sebagai lembaga legislatif sekaligus juga lembaga eksekutif. Dan pemerintahan juga dijalankan oleh majelis negara yang anggotanya dipilih oleh Majelis Agung. Nah, ketua Majelis Agung bisa merangkap sebagai ketua Majelis Negara. Nah, sementara itu di sisi lain itu sekutu waktu itu kan yang menguasai wilayah Turki Ottoman memaksa Sultan Mehmed ke-6 untuk menandatangani perjanjian Sevres. Adapun isi dari perjanjian Sevres adalah yang pertama, Kesultanan Ottoman itu dihapus karena kan wilayahnya sangat luas. Itu wilayah Kesultanan Ottoman yang begitu luas itu dihapus. Kemudian sekutu menguasai Ottoman dalam bidang keuangan, militer termasuk menempatkan pasukan di Istanbul.
Ini berarti kan menginjak-injak harga diri bangsa Turki. Kemudian Turki melepas seluruhnya hak atas wilayah Balkan, Jazirah Arab, dan Afrika Utara. Inggris mendapatkan wilayah Afrika Utara, berarti di sini wilayah Mesir maksudnya, Transjordania, dan pesisir selatan Jazirah Arab. Kemudian daerah Levant, Suriah dan sekitarnya berada di bawah mandat Perancis, sedangkan Palestina ini berada di bawah mandat Inggris. Nah, wilayah Palestina yang berada di bawah mandat Inggris yang nanti kemudian menjadi polemik dengan bagaimana sih Palestina ini untuk siapa nantinya ke depannya, apakah untuk orang-orang Arab Palestina atau orang Yahudi di Palestina. Kemudian Armenia menjadi negara merdeka dan berhak atas Anatolia bagian timur. Kemudian wilayah Kurdistan diberi kesempatan untuk mengadakan referendum. Yunani diizinkan menempatkan pasukan di Thrace Timur dan pantai barat Anatolia, serta berhak menguasai kepulauan Aegia dan Selat Dardanelles. Sedangkan Italia bisa mendapatkan wilayah di Kodenisa dan sebagian besar Anatolia Selatan, Barat, Tengah, serta pelabuhan bekas dari ibu kota Seljuk di wilayah Konya. Nah, perjanjian Sevres ini sudah barang tentu dianggap menginjak-injak harkat dan martabat bangsa Turki. Kemudian kaum nasionalis Turki mengecam Sultan Ottoman karena menerima saja pendudukan wilayah tersebut. Ya, waktu itu karena Sultan Ottoman ibaratnya nggak punya wibawa lagi, sehingga akhirnya kaum nasionalis Turki marah. Nah, kemudian tanggal 20 Januari 1921, Majelis mengesahkan konstitusi baru dan menetapkan Majelis Agung Nasional sebagai wakil rakyat yang sah. Dan kemudian 1 November 1922, Majelis juga menghapus kesultanan. Artinya, menurut Majelis itu kesultanan udah nggak ada lagi. Yang ada adalah Republik Turki modern yang saat ini sedang berjuang menghadapi sekutu. Nah, pasukan revolusioner di bawah Mustafa Kemal kemudian melancarkan perang terhadap sekutu. Nah, itu dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Turki. Nah, dibagi dalam beberapa front. Ada front barat melawan Yunani, front selatan melawan Prancis, dan front timur melawan Armenia. Nah, ini ada beberapa prinsip-prinsip dasar perjuangan kaum revolusioner. Yang pertama adalah mereka menginginkan pembentukan Turki sebagai sebuah negara republik yang bebas dan berdaulat. Kemudian sekularisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, artinya tidak mengakui lagi Turki Ottoman, Sultanan Turki Ottoman. Kemudian nasionalisme dan modernisasi di seluruh bidang kehidupan di wilayah Turki. Nah, singkat cerita, pasukan revolusioner Turki berhasil mundur tentara sekutu, dan sekutu terpaksa menyetujui perundingan ulang di Swiss yang menghasilkan perjanjian Lausanne tahun 1923. Ini isi perjanjian Lausanne-nya. Nah, Turki menerima batas-batas negaranya ya seperti yang sekarang ada saat ini. Kemudian tidak melepas semua haknya atas provinsi-provinsi Arab serta mengakui kepemilikan Siprus oleh Inggris dan pemilikan Decodenase oleh Italia. Kemudian sekutu membatalkan otonomi Kurdistan, juga nggak ada kewajiban bagi Turki untuk melepas Armenia. Kemudian sekutu meninggalkan seluruh pengaruh dalam bentuk apapun atas Turki, terutama di bidang militer dan keuangan. Jadi tentara sekutu pergi, militernya pergi, dan juga nggak ngatur-ngatur keuangan dari Turki lagi. Kemudian selat-selat strategis Turki itu dinyatakan terbuka bagi semua pelayaran. Nah, kemudian Republik Turki diproklamasikan pada 29 Oktober 1923 dengan ibu kotanya yaitu Ankara.
Nah, Mustafa Kemal itu kemudian dipilih sebagai presiden pertamanya, dan Turki mengadopsi undang-undang, sistem hukum, dan pemerintahan sekuler. Nah, nanti kita lihat bagaimana kebijakan Mustafa Kemal. Nah, yang pertama, bahasa dan aksara Turki itu menjadi bahasa dan aksara utama, menggantikan bahasa dan aksara Arab. Karena sebelum ketika masa Turki Ottoman kan itu pakainya bahasa dan aksara Arab sebagai bahasa dan aksara resmi Turki Ottoman. Yang kemudian, yang kedua, Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Turki. Jadi full diterjemahkan, nggak ada huruf Arabnya lagi. Karena kan bahasa Turki adalah bahasa utamanya. Jadi kalau sekarang kan kita ada bahasa Arab, ada bahasa kitanya, bahasa Indonesianya. Kalau di Turki waktu itu full, Al-Quran full bahasa Turki. Kemudian azan diwajibkan memakai bahasa Turki. Kalau kebayang ya, kalau azan Allahu Akbar pakai bahasa, kalau kita bahasa Indonesia gitu loh. Seperti apa? Nah, kemudian khutbah Jumat juga menggunakan bahasa Turki. Nah, sebelumnya khutbah ini menggunakan bahasa Arab. Kemudian setelah Mustafa Kemal Pasha menjadi presiden, khutbah itu menggunakan full bahasa Turki. Dan terakhir, seluruh warga negara Turki dianjurkan untuk mengenakan pakaian ala barat. Ya, jadi kalau yang laki-laki jangan pakai gamis lagi, tapi pakainya ya baju ya kayak hem gitu loh. Kemudian yang perempuan juga dianjurkan untuk melepas jilbabnya, ya pakai gaun, kira-kira seperti itu. Itu beberapa kebijakan-kebijakan Mustafa Kemal Pasha yang akhirnya merubah Turki Ottoman menjadi Republik Turki seperti sampai sekarang ini. Tapi nanti di tahun 1950-an atau 1960-an itu nanti ketika rezim sudah berganti itu dikembalikan lagi kok. Jadi ya apa namanya, azan tetap pakai bahasa Arab. Nah, kemudian juga orang boleh pakai jilbab lagi. Kira-kira seperti itu sih. Tapi ini waktu awal-awal Mustafa Kemal saking inginnya sekuler sampai seperti itunya. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.